Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. 1 tahun pasca bercerai, hubungan Sandy Tumiwa dengan Tessa Kaunang kembali memanas. Sandy secara mengejutkan mengutarakan niat untuk mengambil alih hak asuh anak mereka dari Tessa Kaunang lantaran Sandy gerah dengan perilaku Tessa Kaunang yang disebut Sandy kerap berkunjung ke tempat hiburan malam. Lantas seperti apa Tessa Kaunang menanggapi tudingan mantan suaminya tersebut? Dan benarkah Tessa Kaunang akan menyelesaikan di pengadilan untuk memperjuangkan hak asuh anak-anaknya? Pemirsa, berikut liputannya. Rumah tangga Sandy Tumiwa dengan Tessa Kaunang memang telah berakhir sejak 1 tahun silam. Proses perceraian mereka yang diwarnai kemelut cukup pelik secara perlahan hilang dari pembicaraan. Tapi belakangan, secara mengejutkan, ternyata masih ada sisa-sisa bara yang belum sepenuhnya padam. Sandy Tumiwa tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya ingin mengambil alih hak asuh anak-anak mereka dari tangan Tessa Kaunang. Bukan tanpa alasan, Sandy mengaku tak suka dengan kebiasaan Tessa yang terlalu sering keluyuran ke tempat hiburan malam. Tapi pernyataan ini justru dibantah Tessa dengan kalimat cukup tajam. Bagi Tessa, dirinya adalah wanita dewasa yang mengetahui batas-batas kewajaran. Lalu apa kata Tessa Kaunang terkait ketakutan Sandy jika kelak anak-anak mereka tertular kebiasaan ke tempat hiburan malam? Saya juga pengen anak-anak saya kan ambil kegiatan-kegiatan positif juga daripada ke depan melakukan hal negatif, kenapa nggak positif aja kan? Dia bukan suami saya lagi kok, saya punya kehidupan pribadi gitu kan. Kenapa dia mesti ngatur-ngatur? Terus habis itu saya juga udah besar, bukan anak kecil ya kan. Umur saya juga udah jauh lebih dari cukup untuk punya pergaulan sendiri gitu ya. Dan saya tahu batas, saya bukan orang yang tidak tahu batas. Biarpun tahu batasan, tapi kan lingkungan gitu kan. Lingkungan itu kalau bisa ya udah cari yang lain gitu, masih banyak yang lain gitu. Apalagi ya umur kan kita nggak tahu ke depan seperti apa, ya kan? Orang ganteng juga nanti jelek, orang cantik juga nanti tua, bener nggak? Ya kan? Kita ke tempat-tempat begitu juga kan tujuannya karena kita mau memamerkan, oh loh ini gue gitu kan, ini kehebatan gue, ini ini gue. Tapi kan itu cuma sementara, ya kan? Ya udah, setelah itu apa? Ya saya juga nggak mau nanggapin itu sih, karena dia kan nggak tahu seasli-aslinya bagaimana kehidupan saya. Kalau yang dibilang saya keluar malam itu yang seperti apa, karena bisa dilihat kalau misalkan saya sebagai saya dalam kehidupan saya pribadi, kalau misalkan saya pergi karena ada acara, kenapa? Masih banyak banget kegiatan yang manfaat yang bisa dilakukan oleh Tessa gitu. Meski proses perceraian dimurka oleh Tuhan, tapi ketika inilah jalan terakhir, maka setidaknya harus dijalani dengan penuh kedamaian. Karena jika kedua orang tua menahan ego mereka, maka tak lain anaklah yang akan menjadi korbannya. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan Sandy dengan anak-anak yang selama ini diasuh oleh Tessa Kaunang? Benarkah tak terima dituding kerap keluyuran ke tempat hiburan malam? Tessa justru mengungkap bahwa Sandy jarang mengunjungi anak-anak mereka. Jarang, ya pokoknya pada saat harinya dia aja dia jemput anak-anak kalau dia bisa, nggak setiap minggu. Kalau yang terakhir seharusnya sih Sabtu kemarin karena saya mikirin event ini juga, saya mikirin banyak kerjaan-kerjaan yang lain juga dan lain-lain. Mungkin kemarin saya sempat akhirnya bed rest. Sabtu ya sebentar lah ngunjungin rumah sakit gitu berapa hari gitu kan. Silaturahmi sama dokter-dokternya, sama suster-susternya gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi belum sempat ketemu anak-anak. Saya sih sebenarnya udah bilang sama mbaknya gitu kan, maksudnya ya kasih tahu aja saya nggak bisa berangkat gitu, nggak bisa datang ke sana gitu. Sakit apa, manja banget ditengokin. Saya juga kemarin sakit nggak ditengokin siapa-siapa, biasa aja. Kan udah gede, kalau udah gede mah ngurus diri sendiri aja. Anak-anak biasa aja. Kemarin anak-anak ada libur abis selesai tes. Ya mereka liburan di hotel sih, maksudnya buat ya have fun aja gitu. Dan kemarin-kemarin saya nggak dapat kabar apa-apa kok.
dari Sandi dan keluarganya, jadi nggak ada masalah. Pernah menjalani hidup bersama-sama dan memiliki anak-anak dari buah cinta mereka, Sandi dan Tessa memang sudah sepatutnya menyelesaikan persoalan keluarga dengan kepala dingin. Tapi benarkah ketika api pertikaian terlanjur berkobar, keduanya siap menempuh jalur peradilan untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak-anak? Nggak usah dibilang. Pokoknya intinya saya sudah tegur, itu aja. Saya sudah tegur ke Tessanya. Terus dia juga ya nanti lebih diperhatikan lagi sama dia. Itu cukup, itu aja. Jadi saya cuma di poin itu, ya udah saya lihat lagi ke depannya. Yang penting kan saya terus mantau selama itu yang baik. Kalau Tessa melakukan yang baik buat anak-anak ya pasti saya dukung. Kan gitu. Tapi kan kalau hal-hal, karena kan di sini namanya orang tua kan harus jadi lebih baik lah. Palingnya kan tanpa dilihat, kan semuanya itu kan perilaku kita ini orang tua itu kan akan kebawa ke anak-anak. Biarpun tidak dilihat sama anak-anak. Saya dapat kabar gitu mau mengajukan hak asuh anak. Kan pasti banyak faktor yang harus dilihat, harus ditinjau kembali gitu kan. Untuk seseorang itu bisa mengasuh anak itu bagaimana gitu. Mungkin apakah sudah punya tempat tinggal tetap, apakah sudah punya penghasilan yang tetap gitu. Kan itu kembali lagi ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri udah keurus belum? Memang sudah sewajarnya anak di bawah 12 tahun sama ibunya. Kecuali ibunya stres, ibunya gila, kecuali ibunya itu nggak waras. Boleh ngomong kayak begitu. Ngomongnya banyak bukti lah yang harus ditinjau gitu aja deh. Keengganan Tessa melepas anak-anak ke tangan Sandi Tumiwa memang bukan semata karena perbedaan pendapat di antara mereka, tapi Tessa juga menyaksikan kemampuan Sandi untuk menafkahi. Seakan tak ingin dianggap sebagai pengangguran, Sandi memperlihatkan kesibukannya belakangan ini. Siapa sangka, Sandi yang memiliki latar belakang sebagai public figure kini terjun mengemban amanah untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan kompetisi sepak bola antar santri di pesantren seluruh Indonesia. Benarkah selain mencari nafkah, Sandi juga ingin memperdalam ilmu agama dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pesantren? Oke pemirsa, sekarang ini kita sudah sampai di gedung sekretariatnya Liga Santri Nusantara. Ini udah pada rame dan udah pada nunggu ini kayak kita lagi mau meeting. Nah pemirsa, kebetulan udah pada kumpul. Ini mereka nungguin saya ternyata. Ya udah kita langsung aja mulai ya. Kita langsung mau meeting dulu. Pemirsa, sekarang ini kegiatan saya lagi mendukung. Saya pertama diundang, pas saya melihat niat mulianya, ya otomatis pasti akan saya dukung. Karena berhubungan dengan olahraga para pemuda-pemuda, khususnya para santri-santri di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Karena kan saya juga dalam proses pembelajaran diri saya, mendalami lagi jati diri, mengalami lagi kehidupan yang baru ini, ilmu-ilmu yang baru ini. Ternyata asik ya, komunitas-komunitasnya gitu ya. Komunitas-komunitas para santri-santrinya, komunitas-komunitas secara keseluruhan Islam-Islam yang ternyata kan toleransinya luar biasa. Dan di segmen Was-Was selanjutnya akan hadir kisah berbeda dari Nina Zatulini. Pasca lamaran, seperti apa Nina dan para sahabatnya melepas rindu setelah beberapa hari absen dari syuting sinetron Pangeran. Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Was-Was. Iyalah, sepi banget di lokasi. Hello, enggak serius. Di sini.